Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Di dakwaan disusun atas dasar norma yang kabur atau pagenom. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsurnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Rumusan tindak pidana tersebut merupakan norma yang kabur karena tidak membuat unsur informasi elektronik atau transaksi elektronik. Padahal norma tersebut ditujukan untuk perbuatan penyebaran informasi elektronik ataupun penyebaran informasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau transaksi elektronik. Rumusan norma yang kabur tidak bisa dijadikan dasar pengajuan dakwaan karena akan menimbulkan ketidakjelasan sebenarnya perbuatan yang dibagaimanakan yang bisa dikenakan pasal AMPO bila norma kabur seperti ini tetap diajukan sebagai dasar dakwaan. Maka akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur tindak pidana dengan uraian fakta perbuatan. Rumusan tindak pidana harus jelas, tidak abu-abu, tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip lex scripta, dan lex prasetya. Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Lex scripta artinya rumusan pidana itu harus jelas. Lex scripta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Dan lex prasetya yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Dari keempat prinsip tersebut, pasal 45A ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memenuhi prinsip lex scripta sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengajuan dakwaan karena akan menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir yang justru akan menimbulkan masalah baru. C. Dakwaan ditujukan pada orang yang salah, error in persona. Dakwaan yang disusun penuntut umum, khususnya dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga, pada dasarnya salah sasaran kalau itu ditujukan kepada klien kami. Sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, klien kami tidak menyebarkan berita ataupun pemberitahuan bohong atau yang patut diduga bohong atau yang tidak lengkap atau dipotong-potong. Dakwaan tersebut seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang memotong-potong ceramah klien kami dan memberikan atau menambahkan narasi negatif dan kemudian menyebarkannya kembali melalui media sosial atau media lainnya. Pihak-pihak tersebut yang merekam videonya, di antaranya jelas sebagai berikut. 1. URL yang berjudul Negeri Panji Gumilang melarang semua santri pergi ke tanah suci. Begini alasannya, diupload oleh media Meta Berita pada tanggal 23 Mei 2023. Merupakan berita bohong yang diambil sepotong-sepotong, mengambil cuplikan-cuplikan dari kegiatan Al-Zaitun yang berbeda-beda, kemudian membuat narasi yang berbeda, tidak benar, dan berita bohong yang sengaja diupload sehingga viral dengan maksud yang tidak baik. Padahal maksud klien kami melalui video yang lengkap ialah menekankan, mengajarkan, dan menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki rasa cinta dan kebangsaan terhadap bangsa dan tanah airnya sendiri. Kuhul minal iman, seperti yang dinyatakan dan diabadikan dengan nilai-nilai nasionalisme yang tertuang di dalam lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan bangsa Indonesia, terutama esensi yang terkandung di dalam stanza ketiga yang menyatakan Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ketika video dipotong-potong dan diberikan narasi yang provokatif, maka orang akan salah persepsi dan menganggap jika klien kami melarang umat Islam untuk pergi beribadah haji ke tanah suci Mekah Masjidil Haram, meskipun harus mengorbankan hartanya yang tidak sedikit untuk melakukan ibadah tersebut. Bahwa justru media-media menyebarkan potongan-potongan berita bohong dengan narasi yang menyebabkan kegaduhan di
masyarakat. Itulah yang seharusnya diperiksa dan dimintakan pertanggungjawaban, karena tidak pernah meminta klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu kepada Syekh Panji Gumilang atas pernyataan secara lengkap. Kedua, URL yang berjudul Sholat Jumat Terlaknat, khotibnya mengatakan Al-Quran karangan Nabi, kesesatan Al-Zaitun, diupload oleh channel Dodi Septriadi, ditayangkan 17 Mei 2023. Dengan membuat atau mengambil video dipotong-potong dari channel Al-Zaitun, kemudian dengan sengaja memberi narasi negatif dan menyebarkan pada channel YouTube milik Dodi Septriadi, sehingga membuat kegaduhan dan kesalahpahaman pada masyarakat luas. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Zaitun tidak pernah ada satupun statement atau pernyataan Al-Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Khotib menyatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim adalah merupakan cara atau metodologi berpikir yang tidak biasa dilakukan didengar oleh khalayak umum. Namun tidak tersebut merupakan perbedaan pandangan dan penafsiran yang dipraktikkan di dalam pondok pesantren Al-Zaitun secara internal dan dalam lingkup dunia pendidikan, dan tidak pernah bermaksud untuk menyebarluaskan. Namun narasi yang dibuat oleh si pembuat channel sengaja mengupload dengan tujuan tidak baik yang telah tersebar di masyarakat dalam media nasional ataupun media sosial adalah narasi yang seolah-olah Syekh Panji Gumilang mengajarkan suatu hal yang tidak benar dan dituding sesat dan menyesatkan. Justru narasi-narasi yang provokatif yang dibuat tersebutlah yang menyebabkan kerisauan dan kegaduhan di dalam masyarakat secara luas. Yang ketiga, URL YouTube judul Panji Gumilang sebut masjid cuma ada di Vatikan. Masjid di Indonesia cuma tempat putus asa. Channel Tribun Medan Bawang pada tanggal 18 Juni 2023. Bahwa apa yang disampaikan klien kami dalam rangka pemaparan akademis pada saat pembekalan para santri. Klien kami sedang menceritakan fakta sosial yang terjadi di Vatikan dengan mengincar fakta sosial yang terjadi saat ini. Apa yang disampaikan klien kami merupakan pengkajian akademis dalam kajian realitas sosial yang menjadi dengan mengambil contoh apa yang terjadi di Vatikan teradministrasi dengan baik. Namun di media sosial, apa yang diberitakan mengambil potongan narasi sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak objektif negatif bagi masyarakat. Keempat, URL YouTube judul video viral pimpinan Masjid Al-Zaitun Panji Gumilang mengaku komunis ternyata hoax. Begini fakta, Tribun News tanggal 18 Juni 2023. Viral di media sosial sebuah video dengan narasi yang menyebut pimpinan Ponpes Al-Zaitun mengaku komunis. Setelah ditelusuri, ternyata narasi dalam video itu tidak benar. Kalimat yang ada dalam video viral tersebut merupakan potongan dari pidato Panji Gumilang dalam acara bimbingan terpadu akhir pembelajaran santri kelas 12 angkatan 19 Ventura. URL 5 YouTube judul Panji Gumilang punya bunker dan pabrik senjata tersembunyi di Al-Zaitun. Pesantren Al-Zaitun yang sebelumnya disebut memiliki tempat ibadah umat Yahudi ini diduga memiliki bunker hingga pabrik senjata. Dugaan itu awalnya hendak diselidiki oleh tim investigasi yang dibuat oleh Ridwan Kamil, namun batal karena kasus ini telah diserahkan ke pemerintah. URL ke-7 YouTube dengan judul beredar narasi soal penemuan ratusan senjata api di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Menurut narasi konten, senjata tersebut digunakan pengasuh Al-Zaitun Panji Gumilang untuk melakukan tindakan kriminal. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar tidak benar atau hoax. Setelah ditelusuri, gambar terundang pada konten itu adalah gambar senjata sitaan oleh kepolisian daerah Aceh pada tanggal 31 Desember 2011. Adapun narator membacakan artikel portal berita online yang berjudul selain tempat ibadah Yahudi, ini diduga ada bunker dan tempat khusus pembuatan senjata di Al-Zaitun. Artikel ini memberitakan soal dugaan adanya tempat pembuatan senjata di Al-Zaitun, namun tidak ada informasi yang secara tegas menyebutkan tentang penemuan ratusan senjata api. URL 8 dalam YouTube dengan judul berita penemuan ratusan makam bayi di Ponpes Al-Zaitun
Al-Zaitun. Ini merupakan fakta yang hoax. Sebuah video yang menarasikan adanya penemuan ratusan makam bayi beralokasi di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. 9. WRL dalam YouTube, ajaran Panji Gumilang diduga bolehkan zina di Al-Zaitun. Ini berita hoax. Ke-10, WRL dalam YouTube, ratusan babi peliharaan Panji Gumilang digerebek polisi beneran. 14 Juli 2023, sebuah video viral di media sosial menampilkan ratusan babi yang disebut berada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dalam video itu dinarasikan bahwa ratusan babi tersebut merupakan peliharaan sang pemimpin, yakni Panji Gumilang. Berdasarkan uraian di atas, maka demi terwujudnya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, sudah seharusnya aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi secara objektif yang menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan demi terwujudnya tujuan hukum secara acara pidana, yaitu menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu kami memohon Majelis Hakim yang mulia, arif dan bijaksana memerintahkan penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik, mengusut dan menyidik pihak-pihak yang telah dikemukakan di atas, dan apabila penyidik tidak bersedia menindaklanjuti perintah Majelis Hakim, kami mohon Majelis Hakim memerintahkan penuntut umum mengambil alih penyidikan demi terwujudnya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara adil dan menghindari adanya subjektivitas aparatur penegak hukum. Subjektivitas aparatur penegak hukum dalam mengusut perkara menjadikan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran yang objektivitas atau kebenaran material tidak bisa terwujud. Kebenaran material hanya dapat diwujudkan melalui suatu proses hukum yang adil dan layak, melalui proses Allah atau melalui proses fair. Bagi setiap orang, tanpa adanya proses hukum yang adil, mustahil kebenaran material dapat diwujudkan. Tanpa dikemukakannya kebenaran material, mustahil sistem peradilan pidana dapat memenuhi rasa keadilan, dapat menciptakan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya menemukan kebenaran material perlu didukung oleh aparatur yang jujur dan tidak memihak, atau dengan kata lain perlu penegak hukum yang mampu bertindak secara objektif, bukan subjektif. Subjektivitas aparatur penegak hukum dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Padahal salah satu asas yang dianut dalam KUHP menurut penjelasan umum angka 3 huruf E ialah harus dilakukan secara jujur dan tidak memihak dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ketidakberpihakan, imparsialitas, berarti ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa perkara. Subjektivitas aparatur penegak hukum dapat melahirkan kesewenang-wenangan dalam penanganan